beda enggak langsung personal kau tipu-tipu. Nanti. Ini Matius 21 nomor 31. Sebelum itu kau baca dulu bocil. Nih, Bang Samosir. Baca ini baik-baik. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka yang terakhir. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut cukai dan perempuan sendal. Tengoklah. Mana itu menasehati bocil. Bocil itu menasehati bocil. Perempuan sendal itu menasehati bocil. Bocil menasehati namanya itu. Bocil itu menasehati. Nabi Bocil menasehati namanya itu. Dia menasehati. Siapa tahu berubah bocil. Apa? Mulai. Bocil menasehati artinya itu. Saja, Bang. Itu menasehati artinya bocil. Kerajaan Allah sendal. Perangilah mereka yang tidak seiman, halal darahnya. Perangilah mereka yang tidak seiman, halal darahnya. Perangilah mereka yang tidak seiman, halal darahnya. Kesuruhan keberagaman bocil. Perangilah mereka yang tidak seiman, halal darahnya. Masa orang beragama orang? Gampang, kena Bang. setan. Sabar ya. Kenapa kau kick bocil? Tenang. Kurang ajar kau kick saya. Orang beragama kok ngomong beragama. Kesurupan Diskusi biasa aja. Gak usah ngamuk-ngamuk, Bang. Pelan-pelan. Bukan dia kick saya. Jadi masa orang beragama memerangkan jadi kamu? lebih baik kena setan kau semua kau. lebih baik surganya orang Islam. Ada bidadari surganya orang Islam. Surgamu kan surga montok-montok. Masa ada surga montok-montok? Surga montok-montok ada surga montok-montok. Mantan perawan semua. Bekas-bekas semua rongsokan gitu kan. Mana dia? Aku belum selesai. Dia bahas perangilah. Nah, ini nih. Lari atau diturunin itu? Sekarang orang itu yang ada dan janganlah arahkan kepadanya. Jangan apa coba? Kalian ini ngelek Mas Wandi, ngelek. Udah kali berpikir baik. Sorry, jadi buruk. Nih. Udah bagus belum? Bagus. Udah bagus. Nah ini, tengoklah. Ini Tuhan menyuruh, waduh parah. Udah lah ya. Naik Coba kalau teman-teman Kristen kalau mau naik diskusi. naik lagi. Apapun yang keluar dari muncungnya ada di kitabnya semua. Mau bilang porno ada di kitabnya semua, ada semua. Yang mana kau suka? Biar aku tunjukin semua. Teman-teman sambil tap-tap layar ya. Suara saya kedengaran nggak? Sambil tap-tap. Kencangkan, kasih tahu kencangkan tap-tapnya. Silakan teman-teman yang di bawah bantu tap-tap. Bang Asto. Iya, gimana? Ya. Kita mungkin adu validasi gitu kan. Bible. Al-Quran itu dimusabkan, dikanosasikan itu setelah Nabi Muhammad ya. Itu ketika zamannya sahabat gitu kan.
Ya, kemudian Bible Anda dikanonisasikan beberapa tahun setelah Yesus meninggal itu kan. Menurut Anda, tingkat validasinya itu lebih valid mana, Bang? Kalau ditanya begini kan jelas saya bilang kitab saya yang tervalid gitu loh. Iya kan? Nggak mungkin saya bilang kitab abang yang lebih tervalid gitu kan, nanti gimana gitu kan. Kalau sudut pandang saya, jelas kitab saya yang valid. Kenapa? Dia orang yang hidup sejaman, hidup seabad yang sama para penulis itu di abad pertama. Contoh yang paling akhir Lukas lah atau Paulus itu, dia masih kalau minjem kalau minjem umuran gitu, Bang. Seumuran artinya saksi-saksinya masih lengkap. Gitu. Ya, kalau seabad itu kan sudah banyak mengalami degradasi. Sebab saya berprinsip, ya, prinsipnya air lah, mata air. Makin jauh dari mata airnya kan, makin keluh itu air, Bang. Prinsip, saya mengkiaskan ke sana. Gitu. Gimana, Bang? Kalau dalam Islam semua orang-orang sahabat-sahabat yang sahabat berarti orang yang hidup waktu Nabi hidup gitu kan. Jadi kan gini, dia itu menyaksikan Al-Quran membenarkan, ya, bukan Al-Quran menolak, tapi membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Kitab apa aja, Bang, menurut abang yang abang tahu? Yang dibenarkan itu kitab apa sih? Ya ada 4 lah. Apa aja tuh? Ada 4 lah, tidak perlu saya sebutkan. Ada 3 sebelumnya. Sebut Taurat, Injil dan Zabur. Ya. Zabur itu kitab ya? Ya, kitab. Itu kan dibenarkan itu. Dibenarkan, betul. Terus? Nah, ya udah berarti nggak bisa disalahkan, kan udah dibenarkan. Ya, emang. Nah, lalu datang kitab sebagai penyempurna. Tapi kitab yang dibenarkan ini mana barangnya, Bang? Oh, Anda pertanyaannya nyari barang? Kecil. Bang Aldi kecil suaranya. Oh iya, memang. Nggak apa-apa. Kecil biar... Tapi dengar kok, masih dengar. Iya. Aku nggak pakai headset soalnya ini. Nggak pakai headset. Ini masih di rumahnya kakakku. Bentar lagi pulang, balik lagi ke mertua. Ini aku di mertua loh ini. Mana? Oke, pertanyaannya kitab apa ini? Iya, kan Al-Quran membenarkan. Membenarkan itu apa sih, Bang Ardi? Membenarkan itu? Ya, membenarkan. Membenarkan kok apa sih? Membenarkan lah. Ya, membenarkan kan? Masa menyalahkan gimana sih? Iya, coba tolong dipahamkan tuh. Gimana maksudnya? Mana itu yang dibenarkan itu? Ya, dibenarkan, betul. Barangnya mana? Ya, betul. Oh, ini pertanyaannya barang. Kitabnya mana? Kitab yang dirujuk tadi tuh loh, kitab yang dirujuk. Oke. Siap, oke. Kitab itu bahasa mana, Bang Anzo? Kitab bahasa Arab. Bahasa Arab. Lafaz kitab itu lafaznya apa? Lafaz Arab. Loh lah ya, lafaznya itu apa? Ya, huruf Arab, hijaiyah. Bukan. Kitab itu lafaznya mustarok. Kitab itu lafaznya mustarok. Mustarok itu artinya apa? Mustarok itu artinya satu kata mempunyai makna yang banyak. Ada lagi bahasa Arab tuh. Nah, kitab itu bisa dimaknai sebagai sebuah buku. Kitab itu bisa diartikan sebagai sebuah tulisan. Kitab itu bisa juga diartikan sebagai sebuah ketetapan gitu loh. Nah, ketetapan itu bisa ditulis, bisa juga oral. Pertanyaan saya, pada saat Allah menurunkan ketetapannya, kan kitab kan, ketetapan kan?
ketetapan Allah yang diturunkan kepada Nabi Musa yaitu Taurat, Nabi Daud yaitu Zabur, Nabi Isa yaitu Injil. Apakah di dalam Al-Quran atau di dalam hadis pernah diterangkan bahwasanya Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Isa itu ditulis ketetapannya? Pernah nggak? Kita ambil satu aja ya, Musa ya. Musa pernah menulis. Di mana tertulis? Di kitab Taurat itu terbagi dalam 4 yang dikanon di kitab saya, Kejadian, Keluaran, Loh, kok dan kitabmu? Imamat. Yang saya tanya Itu bukan kitabmu. penulisnya Musa itu. Oh, berarti gini. Yang saya tanya, Bentar. saya tanya bukan itu. Oh, Yang saya berarti ada tanya, 2 versi ya dari Musa ya. Versi Musa yang dari Arab dengan Suara versi saya kan Musa kecil. yang dari Iya. Dengerin dulu. Suara saya kan kecil, ya kan? Gantian lah. Aku nggak pakai headset nih. Ya, bisa nggak dengerin gantian? Monggo. Yang pertama, Injil yang dimaksud jangan berharap Injil yang kau pegang sekarang bukan. Bahkan kitabmu bukan Injil. Kitabmu juga bukan Taurat. Kitabmu adalah Biblos. Itu kitabmu. Ya, itu tertulis di mana? Tertulis di Markus 1 nomor 1. Matius 1 nomor 1. Biblos Genesis Isu Kristus Huyo David Huyo Abraham. Matius nomor 1 tuh Biblos, itu kitabmu. Kalau kau mengatakan Taurat, yang pertanyaan saya simpel. Kan kau tanya barangnya di mana? Berarti yang kau tanyakan adalah barangnya soal Taurat, Zabur, dan Injil yang sesuai dengan pemahaman Islam, betul ya? Nah, sesuai yang pemahaman Islam, itu tidak pernah yang namanya Nabi Musa menuliskan kitabnya atau menyuruh siapapun juga untuk menulis ketetapan Allah itu. Kalau ada, kasih saya ayatnya. Di mana Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Daud menyuruh, entah itu muridnya kek, entah itu sahabatnya kek, menyuruh menulis ketetapan Allah. Di mana? Dalam Al-Quran, dalam Al-Hadis, dalam Islam, bukan dalam Kristen. Silakan. Bentar ya, bentar ada tamu. Malah diem loh. Ayo, jangan diem. Sedih lu toh, sabar. Bang Ardi suaranya jauh. Ya. Jauh. Oke. Ya, cuman suara saya pelan, teman-teman. Lanjut. Sorry tadi ada sedikit. Ada maling. Ya Pak, gimana tadi pertanyaannya? Waduh, ngulang lagi. Pendek aja. Di mana siapa Di tertulis apa gitu dalam tadi? pemahaman Islam, di dalam pemahaman Islam, di mana Nabi Musa dan Nabi Isa pernah menyuruh untuk menulis ketetapan Allah, di mana? Nabi Musa dan Isa menyuruh menulis ketetapan di dalam Quran. Nah, gini masalahnya. Kalau itu yang ditanya, lantas kitab yang dibenarkan itu ditulis atau bukan? Nah, ini berat ini. Kalau pertanyaanmu begitu, Bang. Bentuknya apa nih? Membenarkan kitab. Istilah kitab itu kan udah dibukukan, udah jadi barang. Udah jadi kitab lah ya. Halo. Nah. Aduh, putus.
Sorry, sinyal saya merah. Ulangi lagi, gimana? Oke, tadi Bang Ardi bilang di mana perintah Musa disuruh oleh Allah menulis kitab, betul? Salah, bukan itu. Bukan itu pertanyaan saya. Wah, berarti nggak connect. Di mana Coba Nabi diulang. Musa atau Nabi Isa? Hmm. Halo, dengerin nggak? Dengar. Di mana Nabi Musa atau Nabi Isa menulis atau menyuruh orang lain menulis ketetapan Allah? Nah, itu udah jadi kitab yang dibenarkan oleh Al-Quran. Itu kan udah validasi itu. Tetap Kitab sebelumnya dalam kurung, yaitu kitab Taurat, kitab Jabur, Injil, ya kan? Itu udah nggak usah ditanya lagi siapa beritanya di mana, itu barangnya udah jadi, barangnya udah dibenarkan, udah divalidasi oleh Al-Quran bahwa kitab itu ada, kitab itu dibenarkan. Terus Bang Aldi bertanya lagi, di mana yang menyuruh, kan nggak nyambung, barangnya udah ada kok ditanya. Lanjut. Aduh, mental Bang Ardi. Ya Bang, sabar. Gimana Bang? Mau dilanjut? Halo. Iya Bang. Ya. Kalau menurut hemat saya, kitab-kitab itu sudah tidak ada lagi. Menurut saya. Bang Aldi, silakan. Ternyata ya. Iya, nggak kuat. Sinyal saya di Ya, rumah. kalau sinyal di sini, HP Bang. gitu memang. Bukan sinyal HP, karena lokasi saya ada di sini gitu loh. Ini udah aku jawab, udah masuk belum jawabannya? Apa jawabannya? Lah, ngulang lagi saya. Enggak denger kok, aku tadi turun gitu loh. Oke. Aduh, ada suara musik itu. Iya, di sini aku mute dulu. Ada angklung. Iya, wait. Ada suara angklung. Kan Bang Ardi tadi tanya, di mana Musa atau Isa itu menulis ketetapan dari Allah, ya kan? Itu pertanyaan udah terjawab sendirinya dengan kalimat Al-Quran membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Kitab itu sudah ada, yaitu Taurat, Injil, dan Jabur itu barang udah ada. Jadi pertanyaannya Bang Ardi nggak cocok. Kitab itu artinya apa? Ya kitab itu bisa artikan buku, bisa diartikan mushaf, bisa diartikan semacam papirus gitu, bisa disebut kitab bisa. Loh, kenapa ketetapannya nggak ditulis? Loh, Al-Quran udah membenarkan. Loh, enggak, pertanyaan saya, kitab yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala di situ, itu apakah kitab berupa buku atau berupa ketetapan? Nah, itu kan pertanyaan untuk Bang Ardi. Yang dimaksud yang membenarkan kitab itu kitab apa? Itu kan pertanyaan saya tadi. Loh, Kok ditanya balik ke saya? Makanya saya jawab tadi, kitab yang dimaksud itu bukan kitab yang ditulis, tapi ketetapan Allah. Dengerin dulu. Oke, ketetapan. Allah. Dengerin dulu. Kalau orang Islam mengatakan Nabi Musa menerima kitab dari Allah, itu artinya Nabi Musa menerima ketetapan dari Allah, gitu loh. Nah, ketetapannya itu ditulis nggak oleh Nabi Musa? Dijadikan sebuah bentuk buku nggak? Nah, itu pertanyaan lain itu, gitu loh. Kalau yang dimaksud Hansu kitab itu adalah yang ditulis, enggak, salah. Karena di dalam literasi Islam manapun juga nggak ada tuh bahwasanya Nabi Musa menulis kitab atau ketetapan Allah yang diterima oleh Nabi Musa, ditulis tuh dalam bentuk buku. Nggak ada. Ada nggak menurut Hansu? Terus yang dimaksud dalam Quran apa itu? Kitab itu apa? Ketetapan gitu aja. Berarti ketetapan Musa. Ya, Oke. Allah menetapkan kepada Nabi Musa A, ketetapan B, ketetapan C, ketetapan D, ketetapan E, ditetapkan oleh Allah, dibenarkan oleh Quran. Iya betul.
Itu Nabi Musa dulu pernah menerima ketetapan A. Iya betul. Dulu Nabi Musa pernah menerima ketetapan B. Iya betul. Oke. Kalau itu yang Anda maksud ketetapan, sekarang saya tanya, apa arti Taurat? Apa arti Injil? Apa arti Zabur? Monggo. Waduh, ini pertanyaan sulit ini. Gimana nih jawabnya ya? Harus pakai data ini. Oke, Ibu. Gak usah, langsung aja yang di benak Bang Ardi apa. Ketika mendengar kata Taurat itu apa? Ketika mendengar Injil itu apa? Ketika mendengar Zabur apa? Gitu aja. Oke. Kita ke Injil dulu ya. Yang dua aku harus buka data. Yang satu ini aku hafal di otakku karena aku kan masih silaturahim di sini nih. Lihat. Bentar ya, aku open cam dulu ya. Nanti ditambahin Ustaz Dio, di sini ada Ustaz Dio ya. Ustaz Dio, Assalamualaikum. Iya, Bang. Waalaikumsalam. Loh, aku masih di rumah orang nih loh. Mantap. Loh. Lo masih di rumah orang aku. Tuh. Belum ini bawa tas nih. Jadi belum di rumah mertua. Ini masih di rumah kakakku. Nanti kalau udah di situ aku tambahin aja ya kitab ya. Injil ya. Injil. Hanzo denger nggak? Nanti Ustadz Dio Iya. Oke, lanjut. Kalau nggak lihat data nanti. Tapi yang aku hafal Injil. Injil Alkitab Al-Munazzala ala Isa bin Maryam. Alkitab Al-Munazzala, kitab atau ketetapan Al-Munazzala yang diturunkan ala Isa bin Maryam kepada Isa bin Maryam. Oke. Wahwa al-aslu. Waduh, aku sungkan kalau ada Ustadz Dio ngomong. Nggak mau. Ustadz Dio aja. Lanjut. Tadio. Nah, gini kalau ada sesama muslim tuh, kita saling sungkan. Mantap. Beda sama Kristen. Aku. Enggak. Jangan framing ah. Oh iya. Wah, Sadio aja lah. Aku sungkan kalau ada Sadio. Bahasa Arabku nggak jauh banget sama Sadio. Jauh. Nggak ada ukurannya. Sadio lanjut. Bakso. Bakwan apa bakso? Bakso awan. Loh. Bakso awan kan? Ini ada di bakso kan? Malam bakso piye to iki? Malam bakso iki. Hancur. Kami dulu. Enggak usah Dio dulu aja. Aku mau makan bakso. Ustadz Dio lagi ini ngopi. Kamu jangan atau Fandi Ahmad lah, ayo. Moga-moga. Wah, enak ya. Ustadz Dio, lanjut dulu, Ustadz. Gimana? Sambil nyetir aku ya, dokter. Iya. Ustadz. Iya, Dok. Nggak mau lah kalau ngomong bahasa Arab ada Ustadz Dio, aku nggak mau. Silakan Ustadz Dio, satu-satu. Nggak apa, saya ulang ya. Tadi kan aku bernarasi bahwa Al-Quran itu membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Berarti ada kitab sebelum Al-Quran. Nah, di apa kitab sebelumnya? Saya bilang Taurat, Injil, Zabur. Katanya Bang Ardi itu bukan berbentuk kitab katanya. Bukan berbentuk buku. Bukan berbentuk mushaf. Bukan berbentuk papirus. Katanya tadi sampean yang bilang Thomas, Tadi bilang, saya tadi ngomongnya tadi. Kitab itu bisa diartikan. Iya, saya sambil. Dia sebutkan lafaz mustarok tadi, Bang. Abang kitab itu lafadznya mustarok, bisa berarti tulisan, bisa berupa ketetapan dan lain sebagainya. Aku bilang gitu. Ustaz Dio aja denger, lanjut, Ustaz. Iya, Oke. Abang ngerti lafaz mustarok enggak? Iya, maknanya ganda, makna banyak gitu loh. Misalnya bisa ular, bisa dalam bahasa Indonesia lafaz mustarok itu multi makna. Jadi memiliki banyak makna, bisa bermakna ketetapan, ganda, tunggal ya, bisa makna banyak lah gitu loh. Jamak. Satu kata maknanya jamak gitulah. Bisa beberapa arti gitu ya. Nah,
Lalu mengerucut kepada pertanyaan saya, kalau bukan berarti 3 ini yaitu Taurat, Injil, Zabur namanya aja sudah berbeda, ketetapannya tentu berbeda. Tolong jelaskan kepada saya tanpa mengambil pemahaman dari Kristen, apa itu Taurat, Injil, apa itu Zabur. Monggo. Habis ini balik bertanya Bang ya, jangan Abang Joang yang bertanya ya. Boleh dong, kayak baru kenal aja Bang Dio nih. Kalau enggak, aku udah kenal Bang, jangan sokap enggak kenal aku. Nggak kenal. Iya. Jadi kalau Taurah itu diambil dari bahasa Ibrani bermakna syariah atau at-ta'lim, pengajaran syariat. Taurah. Demikian pula Az-Zabur. Az-Zabur itu dari kata al-mazbur. Jadi al-maktub, sesuatu yang tertulis. Ajaran-ajaran para nabi terdahulu yang diajarkan kepada mereka itu tertulis di situ. Kalau Al-Injil itu dari kata An-Najl. Sebagian mereka menyebutkan An-Najlu itu bermakna al-khabar, kabar berita. Makanya kenapa sebagian kawan-kawan itu mengambil diterjemahkan jadi kabar baik. Ya, kabar berita. Sebenarnya kabar berita itu bukan cuma kabar baik aja. Ada juga kabar-kabar yang disebutkan tentang azab umat-umat terdahulu, atau orang-orang yang membangkang kepada para nabi dan rasul yang diutus kepada mereka. Kalau Al-Quran jelas, ya, itu makna Zabur, kemudian Taurah, Injil dan Al-Quran dalam pemaknaan bahasa Arab lughatan secara etimologi. Oke. Kalau abang makna Zabur, Taurat dan Injil itu apa? Baik. Baik. Di dalam pemahaman Kristen, Taurat itu adalah hukum atau ketetapan yang diberikan oleh Elohim kepada Musa dan para nabi yang sejaman. Mazmur itu adalah tulisan atau puji-pujian dari Raja Daud, ya. Banyak tuh. Mazmur lumayan tebal tuh. Sedangkan Injil atau Evangelion, Injil itu adalah Yesus Kristus, itulah Injil, yang artinya kabar baik. Janganlah pakai ketawa-ketawa. Enggak, Yesus Kristus itu adalah Injil itu sendiri. Ya, dikatakan Injil adalah firman yang hidup. Kalau di dalam bahasa Islamnya, kalam mulo itu berupa Al-Quran. Tapi kalam Bapa di dalam kami itu sebentar abangku, Bang Hanzo. Injil itu bahasa apa? Bahasa Arab atau bahasa Ibrani atau bahasa Yunani? Injil itu kan terjemahan dari Evangelion, ya. Evangelion bahasa Yunani. Terus menjadi Injil. Kalau diterjemahkan, ya, yang artinya berita sukacita sebetulnya. Kenapa sukacita? Karena sebentar abang. Oke. Injil itu istilah dalam Al-Quran. Kenapa Kristen pakai? Betul. Tadi abang bilang nggak melebar. Istilah Islam. Gimana ya? Ya nanti melebar kalau ke topik itu, Bang. Iya kan. Oke lah, saya pakai Evangelion. Tadi kan ditanya. Iya kan, kita kan diskusikan pakai etika juga. Masa abang bisa membatasi? Makanya kan ada istilah penginjilan, ya. Kan kalian nggak asing toh apa itu penginjilan. Nah. Bang, kalau abang mau masuk ke istilah-istilah yang digunakan oleh banyak manusia di zaman sekarang, aduh kelebaran kita bang. Kita kan bahas pokok makna. Oke. Nanti kalau makin melebar, Evangelion nanti, itu kenapa bentar bang? Kenapa abang terjemahkan ke Injil? Jadi Injil, Injil itu adalah istilah yang ada dalam Al-Quran. Nanti kita akan melebar, bang. Sebentar. Melebar tadi kita. Tadi abang bilang, aku harus menjelaskan tidak boleh menggunakan istilah Kristen. Oke? Aku iakan. Sekarang abang menjelaskan pakai istilah Islam. Cemananya Kristen ke Islam mana bang? Coba saya ada yang mengenjal dikit, mohon maaf. Yesus itu kan lahir di Palestina itu bang. Bahasa Ibrani. Di Bethlehem. Lah iya, bahasanya Ibrani. Kok tiba-tiba kitab Anda bahasa Yunani? Oh, itu masa transisi. Jadi ada penjajahan Romawi waktu itu. Makanya suatu keanehan. Enggak aneh. Padahal sumbernya itu, tempat lahirnya itu, turunnya itu di Bethlehem. Bahasanya Ibrani. Kok tiba-tiba
judul dari kitab Anda itu bahasa Yunani itu. Enggak, Iya, perjanjian baru ditulis bahasa Yunani. Bang, kita kembali ke asal bahasa aja secara etimologi. Kenapa bisa Baik. istilah itu Seharusnya berpijak pada Evangelion itu bahasa jadi Ibrani, injil Bang. gitu. Baik, nanti kita larinya ke siapa yang duluan memakai kata Injil. Nah, silahkan. Kalau abang maksa nih, Silahkan. kekristenan itu masuk ke dalam negara Arab ketika saya baca dan pelajari antara abad kedua akhir hingga abad ketiga awal. Di mana datanya? Ketika Paulus sedang perjalanan menuju Damsyik. Damsyik itu abang tahu kan di mana? Suatu area di Arab sana kan? Salah satu area bagian lah ya. Ya, mohon maaf Bang. Mohon maaf. Damsyik itu, Abang. Damsyik Zaman itu sekarang Damaskus, sekarang itu Damsyik itu. Betul. Paulus pernah menginjakkan kakinya di sana. Mana-mana. Enggak, Loh, begini yang saya abang yang tanya. ngajak ke sana tadi. Kan Evangelion kan tadi Makanya kan. jadi melebar kan? Nah, Jadi melebar. Sebentar. Evangelion itu kok tiba-tiba diterjemahkan ke badan bahasa Indonesia jadi Injil. Itu yang saya tanyakan. Kenapa bisa seperti itu? Kenapa abang nggak terjemahkan kabar berita aja? Oh, mau main terminologi. Loh, kok terminologi yang dibahas etimologi? Iya. Terminologi itu kenapa dari bahasa suatu kaum Etimologi. Aduh, abang. lari ke bahasa yang Dan lain, sebentar, itu namanya sebentar. terminologi. Terminologi itu penggunaan istilah dari sebuah kata. Yang kita bahas itu asal kata. Namanya etimologi. Abang etimologi sama terminologi nggak bisa bedakan. Gimana bang? Loh, kan memang pertamanya kan Evangelion. Nah, Ketika Diterjemahkan berusaha ke bahasa Indonesia, diterjemahkan menjadi Injil. nah, itu Injil itu ada dalam Al-Quran. Kata Injil itu Al-Injil. Betul. Nah, yang saya Sekarang tanyakan begini, sekarang kenapa dari sabar. Evangelion jadi tiba-tiba jadi Injil sama dengan Theos. Makanya Sebentar bang. Sama Gini. dari Theos kenapa Bang. tiba-tiba diterjemahkan ke dalam Biblemu menjadi Allah? Yang kalian ya, ini melebar loh, Bang Dio ini kemana-mana udah. itu kan etimologi bos. Saya tanyakan Iya. etimologi. Dari mana asal kata itu? Aduh, Kenapa tiba-tiba jadi makanya Injil? kenapa saya tadi bawa ke abad ketiga, karena di abad ketiga itu Islam belum ada. Di abad ketiga namanya Evangelion kan? Bahkan Baginda belum lahir. Sebentar. Abad ketiga itu Evangelion atau Injil namanya? Yang memakai kata Injil duluan itu orang Arab, yang beragama sebentar. Kristen, Sebentar, orang Bang. Nasrani. Sebentar bang, beda. Nasrani Kristen beda. Jangan disama-samakan bang. Jangan disama-samakan. Apa Dan- sih Nasrani itu? Pengikut Isa kan? Ya, memangnya Nah, sudah. Memangnya Isa itu Yesus. Ya itu kan debatable. Ada yang Nah, bilang iya, ada yang makanya bilang aku tidak. bilang, Karena dari makanya sudut abang pandang jangan mana ke situ. kita Melebar abang. Enggak. Yang saya etimologi. Dari Evangelion kenapa diterjemahkan jadi Injil? Kenapa bang? Coba abang jelaskan itu. ya karena orang Arab data, ya? Kristen di abad ketiga ia menulis di kitab kitab Muqaddas itu ada istilah Injil. Cuman saya memang kebetulan Muqaddas nggak bisa. Ngaco Loh. di Sanzon ya ampun. Loh. Kali kau ini. Ya masa ujuk-ujuk Muqaddas ada? Kan ada rumusan Kitab dulu. Muqaddas itu tahun berapa? Betul. Abad berapa? Itu kan betul. Tapi kan bibit penulisan itu di abad ketiga sudah ada. Memang Kok namanya di bibit abad cuman ketiga. abang nyambung? Abad ketiga belum Enggak, ternama sebentar. atau termaktub Alkitabul dengan Muqaddas itu abad berapa? Jawab dulu. Coba bukakan datanya, tunjukkan ke saya. Alkitabul Muqaddas, Injil yang kau bilang Injil tadi, ya. Iya, di itu kan belum udah berwujud dalam lengkap, bahasa Arab udah disebut diterjemahkan. Alkitabul Muqaddas. Tahun berapa itu mulainya? Oke. Makanya Bang ini aduh berat. Ya buka data dong. Gini loh, orang Kristen Arab abad ketiga ada nggak? Abang nggak usah mengklaim. Jawab. Buka Ada data. nggak? Buka Paulus data. ketika mengajar atau menginjil, Buka data. Tunjukkan kepada saya Alkitabul Muqaddas itu di abad kedua atau di abad ketiga. Silahkan. Buka datanya. Jangan abang mengklaim. Kalau mengklaim bisa juga nanti aku bilang pula Alkitabul Muqaddas itu dibuat di Pemalang ini, di sini Pemalang. Bisa aku ngaku gitu. Semua orang bisa ngaku, tapi nggak bisa dibuktikan. Aku bisa katakan Paulus itu orang Jawa sebenarnya. Bisa?
Kalau sebelum mengklaim begitu semua orang bisa. Nah, Ya, silahkan. ya. Kalau di kanon ya, istilahnya kanonisasinya atau terjemahan lengkap itu sekitar ya Woi, kan dikumpulkan dulu itu Aku tanya salinan-salinan Alkitabul baru Muqaddas diterjemahkan. abad ketiga. Tunjukkan kepada saya Alkitabul Muqaddas abad ketiga. Abad ketiga itu belum terbentuk utuh, masih pengajaran. Dokter Ardiansyah, Loh, aku malas kok diskusi kayak kabur gimana sih? gitu. Abang nggak konsisten, nggak jujur abang diskusi. Tadi Bukan abang nggak klaim jujur. Alkitabul Muqaddas itu di abad ketiga, ya kan? Sekarang aku nggak klaim minta gitu. buktinya. Yang sekarang ini loh sudah terbentuk Kamu itu ngomong namanya Muqaddas. Tapi emang abad ketiga orang Kristen nggak punya kitab, kan punya toh? Sebentar, Punya nggak bertanya, kitab orang Al-Muqaddas Kristen itu, Arab? Sebentar. Al-Muqaddas itu dari kata apa? Al-Muqaddas. Asal katanya apa Al-Muqaddas itu? Waduh, kalau asal kata ini yang berat. Saya kan bukan Mampus kau, orang mampus Arab. hancur lebur kau. Kok kalau bahas itu. mampus? Ngapain Al-Muqaddas, mampus? Oke, coba aku ulangi. Al-Muqaddas itu asal katanya apa? Nah, habis mencret, berak celana kau. Kok mencret? Iya udah, jawab. Al-Muqaddas itu asal katanya apa? Searching di Google, cepat. Itu kan bahasa Arab. Iya, aku tanya asal katanya, udah jelas itu bahasa Arab. Yang kutanyakan asal katanya apa? Kau aja nggak Apanya? ngerti. Kau mau bahas etimologi bahasa Arab sama aku habis. Sama cacing. Kok habis? Nah, coba. Iya, kita nggak usah debat yang bukan esensi lah. Intinya kan Esensi saya tadi itu, ambil Bos. diksi. Dengar Bentar, dulu kau dong. mengklaim di Injil itu dari Alkitabul Muqaddas di abad ketiga. Aku minta data, kau nggak bisa bawakan data. Kau ngotot Ada nggak Injil di dalam Al-Muqaddas? Jawab dulu. Enggak, arti Al-Muqaddas itu apa? Dari kata apa itu Al-Muqaddas? Kalau Kitab nggak tahu, suci kita nggak tahu, bahasa ajarin kau. Dia pintar. Arab. Udah. Kiri kanan sayang. Kitab suci bahasa Arab. Kitab suci Kristen berbahasa Arab. Udah. Al-Muqaddas yang kutanyakan, asal katanya apa? Saya nggak sedang belajar bahasa Arab, bro. Ngapain lu bahas bahasa Arab? Nggak menarik buat saya. Kan saya mengambil diksi tadi supaya Anda itu nyambung gitu loh diskusinya. Bukan malah Nyambung mempersoalkan. diskusi, kau jawab pertanyaanku, ndak ada yang kau jawab. Ya udah, oke. Al-Muqaddas itu asal katanya apa? Jawab. Oke, gimana kita ralat deh. Saya nggak pakai Muqaddas, gimana? Al-Muqaddas. Sebentar, Al-Muqaddas itu asal katanya apa? Kalau kau ndak tahu bilang nggak tahu, kau ajarin kau biar pinter kau. Loh, saya memang nggak ada kepentingan mempelajari bahasa Arab. Loh, kok ketawa? Lari dia. Kau udah nggak tahu, sok tahu. Lo Ini kok sok namanya- tahu? Kalau dalam ilmu usul fikih namanya dungu kuadrat, dungu pangkat Nah, dua. terserah, nggak masalah. Itu minum biasa Iya. kalau kalian itu. Habis aku bilang kan dari Biar- tadi kalau kau biar- bahas etimologi sama aku Biar habis. bisa kabur dari perdebatan kan memang begitu. Mendebat hal yang bukan esensi dalam perdebatan. Esensi. Ketika kita Apa membahas sih? Coba diulang lagi. Kita debat apa tadi? Sebentar, Bang. Dengarkan. Kok lari? Kita runut kronologinya. Kita bahas kata Injil. Kau bilang tadi dari kata Evangelion, bahasa Yunani. Kenapa diterjemahkan jadi Injil? Kau bilang tadi itu kabar berita. Kenapa jadi Injil? Injil itu adalah kata yang ada terdapat dalam Al-Quran. Makanya aku bilang tadi kan kau bilang, jelaskan kepada kami, jangan pakai istilah Kristen. Aku balas dong, kau jelaskan kepada saya, jangan pakai istilah Islam. Nah, kemudian kau lari, kau mengatakan alibimu adalah Alkitabul Muqaddas. Ada orang Arab. Iya kan? Kau bilang abad Ada ketiga kan tadi. Nah, Ada mana Alkitabul Muqaddas abad ketiga itu mana? Di mana? Nggak ada. Kau Betul. ngotot Al-Muqaddas. Dengar dulu, gantian dong. Nggak mau gantian nih orang. Berat ini. Sekarang gini loh ya. Oke lah, kita skip Kalau kata kalau Muqaddas. modal congor lawan sama aku, aduh, kau cebok aja lah kau. Udah bau. Ah. Tercium sudah di sini, Bang. Udah kecirit kau. Kok kecirit? Emang abad ketiga nggak ada Pakai orang data, Kristen? Bos. Coba jawab dulu dong. Alkitabul Muqaddas abad ketiga, coba tunjukkan ke saya. Mana datanya? Orang Kristen kapan pertama kali di Arab? Coba. Tahu nggak kamu? Aku kenapa ya teman-teman Kristen nih ya? Aku nanya apa, dia jawab apa. Aku tanya kau, Bang Hanzo sudah makan? Kau bilang aku mau berak. Nggak nyambung kau. Kok nggak nyambung? Makanya kan nanti Alkitabul ketemu. Muqaddas abad berapa? Kenapa Abad ada ketiga. kata Mana Injil? datanya? Buka. Aduh, bang.
Kau mau sama-samakan, kau bahas Yesus sama Isa, aduh habis tambah hancur kau bang. Nah, searching dulu, searching. Jangan kau bikin malu Kristen di sini bang. Enggak, ngapain malu? Iyalah, karena kau nggak punya malu kan. Orang-orang Kristen tuh jarang yang punya malu, kecuali sedikit. Makanya aku bilang jangan kau bikin malu. Itu peringatan. Artinya tunjukkan kualitasmu. Kualitas ilmiahmu mana? Nilai edukasinya mana bos? Hancur kok kan. Ngeri nih Bang Dio, ngeri nih. Kok miut bang? Hah? Bentar, ada orang. Parah aku ya? Berat ya? Berat bang? Berat? Enggak berat, enteng. Ya udah, kalau nggak berat, al-muqaddas itu dari asal kata apa? Apa asal katanya al-muqaddas? Jangan Itu kau kayak bukan kayak kepentingan temanmu tuh saya. Bang, temanmu tuh siapa? Profesor, doktor, siapa itu yang penghujat itu, yang si botak tuh, si kepala botak tuh. Dokter Ardiansyah siapa namanya? Dok. Si kepala botak itu. Metatron. Profesor Doktor Metatron LCMA. Banyak kali titelnya. Banyak gaya nipu. Kutanya dia, dia bilang hadis tahririyah. Tahririyah itu artinya apa? Katanya tahririyah itu penetapan. Sejak kapan tahririyah jadi penetapan? Yang benar itu hadis takririyah. Takririyah itu penetapan, penyetujuan Nabi Muhammad. Kalau tahririyah itu dari kata harroro yuharriru tahriron, artinya pembebasan, kemerdekaan. Makanya ada namanya kelompok Hizbut Tahrir. Itu artinya apa? Kelompok pembebasan, yang mereka memperjuangkan kebebasan Palestina di waktu awal-awal mereka ada. Itu botol nggak bisa jawab, kabur, malu. Nama profesor LCMA, doktor, SD pun tidak tamat kau. Kutanya kau Tuhanmu berapa? Tidak bisa kau jawab. Yesus Tuhan, Tuhan. Bapak Tuhan, Tuhan. Roh Kudus Tuhan, Tuhan. Berarti ada berapa Tuhan? Nah, jawabannya apa? 1 kan? Harusnya kan 3 Tuhan. 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 3. Kalian enggak? 1 tambah 1 tambah 1 1. Halo Bang Anzo, jangan ngambek lah Bang. Bercanda Bang ya, bercanda Bang. Lanjut Bang. Nangis kok Bang. Hei, Bang Anzo. Ya, monitor. Jangan nangis lah Bang, santai aja Bang. Ngapain nangis? Ya udah, kalau nggak nangis. Kita lanjut ya. Jawab. Lanjut ya. Al-Muqaddas itu asal katanya apa? Enggak kepentinganku menjawab itu. Penting dong, nanti akan ketahuan Injil apa enggak itu. Enggak, aku nggak minat bahasa gramatikal gitu, nggak minat. Berarti nggak level. Nggak ada faedahnya buat saya. Nggak level lah ya. Bukan nggak level, nggak penting buat saya bro. Ya, kalau nggak penting kenapa kau bahas Injil tadi? Kan ada nanya gimana sih? Nah sekarang Arab itu kenal Injil nggak? Orang Kristen Arab? Sekarang makna Bang dari Dio. Taurat Zabur